Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafa Saful Umam, NIM 2023 11393, kelas Manajemen I, Matkul Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tugas individu pendidikan agama Islam dengan judul Perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Pendahuluan. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, teknologi yang telah menghasilkan berbagai inovasi dan mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon, genggam, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Saat ini, perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah semakin pesat. Hal ini dikarenakan perkembangan pada revolusi industri dan revolusi sosial yang membantu segala aspek kehidupan manusia pada era modern. Hal ini selaras dengan tujuan dari revolusi sosial, di mana untuk membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era revolusi industri dan sosial mengalami perubahan yang sangat drastis, sementara agama sendiri mengalami perubahan yang relatif lambat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakharmonisan antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal hakikat ilmu sebenarnya ialah segala ilmu di dunia ini tidak boleh terpisah daripada nilai Islam, dan ilmu tersebut baik merupakan ilmu yang terpuji atau ilmu yang terkeji. Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Dr. Phil Syafiq Hasyim MA, untuk menuju perkembangan pada IPTEK dalam Islam, hal pertama yang dapat dilakukan yaitu evaluasi dan refleksi terhadap faktor-faktor yang menjadi kemunduran IPTEK dalam Islam. Pertama, salah satunya adalah karena kita dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Faktor ini sebagai modal utama. Kedua, masyarakat harus menghilangkan pertentangan-pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia dan dari berbagai bangsa dan negara. Ketiga, masyarakat harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Terakhir, masyarakat harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Dengan cara ini, pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna bagi agama kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. B. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi sesuai yang akan dibahas, yaitu meliputi metode penelitian teknik pengumpulan data, dan juga memiliki batasan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Penulisan ini menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Penulis mengeksplorasi karya tulis ilmiah dan juga berbagai situs kredibel yang membahas topik mengenai Islam dan teknologi, seperti situs berita yang kredibel. Karya tulis ilmiah yang didapatkan dari beberapa jurnal, baik dari jurnal Islam maupun jurnal yang bersifat universal seperti jurnal teknologi. C. Temuan dan pembahasan. Menurut Fukuyama, sosial membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Sosial pertama kali diperkenalkan di Jepang untuk menjawab tantangan bagaimana kemajuan teknologi harus mengimbangi bagaimana masyarakat harus berkembang seiring teknologi semakin ke depan semakin maju. Sosial menurut Putra, dengan adanya sosial, kecerdasan kebuatan akan berkembang pesat dengan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Menjadi suatu kearifan baru
yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Perkembangan inilah yang akan membantu seluruh umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup. Masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman. Dengan sosial juga, kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan yang di mana kecerdasan akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi baik dalam sisa sains teknologi dan dalam sisa sosial humaniora, sehingga segala permasalahan yang peneliti masih mencari jawaban atas segala semesta dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan terakhir D, ada kesimpulan. Di era modern, perkembangan teknologi akan semakin pesat dikarenakan majunya bidang ilmu teknologi yang lebih cepat selama 10 tahun ke belakang. Terlebih kecerdasan buatan dan kecerdasan bertambah yang dapat membuat sebuah robot semakin cerdas. Selain itu pula, sosial dan revolusi industri juga turut mendorong pesatnya teknologi karena di masa ini manusia dituntut untuk beradaptasi. Dalam perspektif Islam justru harus mendukung perkembangan teknologi itu sendiri. Dikarenakan umat muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis. Quran surah Al-Isra ayat 17-36. Terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut dan senantiasa menggunakan alat akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.